Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, rekan-rekan, liker, subscriber semua? Doa saya untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan, liker, subscriber, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dimudahkan segala urusan, sehat dan sukses selalu. Amin. Kali ini Supriyono Berbagi akan menyampaikan video tentang penyajian data statistik, antara lain tentang penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk grafik, dan analisa close-tab. Silahkan tonton sampai selesai ya. Baiklah, kita mulai dari penyajian data. Penyajian data dibuat untuk memberikan deskripsi mengenai data yang telah dikumpulkan dan memudahkan untuk pengambilan keputusan. Bentuk penyajian data dapat berupa tabel maupun grafik. Adapun fungsi penyajian data adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Dan fungsi yang kedua adalah mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Tabel data. Penyajian data dalam bentuk tabel data, disingkat tabel, adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Yang pertama adalah tabel frekuensi, adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Di sini contohnya adalah tabel nilai ujian, di mana nilai 60 sampai 64 ada 8 siswa. Nilai 65 sampai 69 ada 12 siswa. Nilai 70 sampai 74 ada 15 siswa. Nilai 75 sampai dengan 79 ada 10 siswa. Nilai 80 sampai 84 ada 7 siswa. Nilai 85 sampai 89 ada 4 siswa dengan jumlah 56 siswa. Yang kedua adalah tabel kontingensi, adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Salah satu contoh di sini adalah tabel luas area yang telah terbit izin lokasinya di Kota Bandung tahun 1997 sampai dengan 2001. Misalkan tahun 1997 industrinya 567.620, perumahannya 2.170.000, jasa 229.584, kemudian jumlahnya 2.976.204. Kemudian untuk tahun 1998 sektor industri 245.18, kemudian untuk perumahan 106.000, kemudian untuk jasa ini 170.123, kemudian jumlahnya menjadi 522.141. Tabel yang ketiga adalah tabel klasifikasi, adalah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Tabel ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk, mulai dari tabel klasifikasi satu arah, dua arah, tiga arah, dan lebih dari tiga arah. Yang mana yang akan dipilih tergantung dari ragam data yang diperoleh. Bentuk tabel biasanya akan terdiri dari komponen-komponen judul tabel, judul kolom, isi tabel, dan sumber. Berikut ini diberikan beberapa contoh tabel klasifikasi 1, 2, dan 3 arah.
Yang pertama adalah contohnya adalah tabel ekspor ikan Indonesia. Jadi pada tahun 1991 270,2 ini dalam ribuan ton. Kemudian tahun 1996 ada 240 juga dalam ribuan ton dan seterusnya. Kalau yang tadi adalah contoh tabel satu arah. Berikut contoh tabel dua arah. Tabel peningkatan permintaan beberapa komoditas hortikultura tahun 1993 sampai dengan 1997, yaitu mengenai jenis produk yaitu mangga, melon, pepaya, pisang, bawang merah. Untuk mangga, peningkatan permintaannya dari USA 8%, Kanada 25%, dan masyarakat ekonomi Eropa 104. Kemudian untuk melon itu peningkatan permintaannya jadi 70% untuk USA dan Kanada 31%. Kemudian masyarakat ekonomi Eropa 69. Masih di tabel klasifikasi. Berikut ini contoh tabel klasifikasi tiga arah dari tabel produksi kedelai dalam ton per hektar berdasarkan varietas, daerah panen, dan jenis tanah. Varietas kedelai Wilis untuk Mambrungan lihat ada 67, pasir ada 65. Kemudian untuk KR Harapan lihat ada 70, pasir ada 68, total 270. Kemudian untuk varietas kedelai Sidoro untuk Mambrungan lihat ada 68, pasir ada 69. Untuk KR Harapan lihat ada 72, kemudian pasir 69, total jadi 278. Jadi pada prinsipnya untuk membuat tabel klasifikasi terlebih dahulu ditentukan apa yang menjadi penekanan utamanya, kemudian penekanan keduanya, ketiga, dan selanjutnya. Data dengan penekanan utama ditempatkan pada kolom dan penekanan kedua pada baris. Tabel yang keempat atau tabel yang terakhir adalah tabel korelasi. Tabel korelasi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat adanya korelasi atau hubungan antara data yang disajikan. Sebagai contoh, tabel hasil ujian matematika dan akuntansi. Nilai akuntansi antara 90 sampai 99 dan nilai matematika antara 70 sampai dengan 79 ada 2. Yang nilai akuntansinya 90 sampai 99 dan nilai matematikanya 80 sampai 89 ada 4. Yang nilai akuntansinya 90 sampai 99 dan matematikanya juga 90 sampai 9 ada 4. Juga untuk nilai akuntansinya yang antara 80 sampai 89, kemudian nilai matematika antara 60 sampai 69 ada 1 orang atau 1 siswa. Nilai akuntansinya 80 sampai 89 dan nilai matematika 70 sampai dengan 79 ada 4 orang dan seterusnya. Selanjutnya penyajian data yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk grafik. Hal yang perlu diperhatikan rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya ketika membuat grafik adalah menentukan sumbu absis X dan ordinat Y. Sumbu absis menentukan nilai dan sumbu ordinat mewakili frekuensi, lalu menentukan perbandingan X dan Y. Jenis grafik, bagan, dan diagram yang akan disampaikan di sini antara lain histogram, poligon, ogive, bagan melingkar, grafik batang, kartogram, piktogram, dan grafik garis. Yang pertama, histogram. Grafik ini disebut juga bar diagram, yakni
grafik berbentuk segi empat. Dasar pembuatan dengan menggunakan batas nyata atau titik tengah. Yang kedua, poligon. Grafik ini juga populer dengan sebutan poligon frekuensi. Dibuat dengan menghubungkan titik tengah dalam bentuk garis atau kurva. Grafik ini berdasarkan pada titik tengah dalam pembuatannya. Yang ketiga, grafik O'Keeffe. Disebut juga grafik frekuensi meningkat karena cara pembuatannya dengan menjumlah frekuensi pada tiap nilai variabel. Yang keempat, bagan melingkar atau grafik melingkar, yaitu grafik atau bagan berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan proporsi data. Grafik ini telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Biasanya dinyatakan dalam persen. Yang kelima, grafik batang atau balok, yaitu grafik yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling melekat atau menempel dan jarak tiap batang harus sama. Susunan grafik ini boleh tegak atau mendatar. Yang keenam adalah grafik kartogram atau peta statistik, yaitu grafik data berupa peta yang menunjukkan kondisi data dan diwakili oleh lambang tertentu dalam sebuah peta. Biasanya untuk menggambarkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, hasil penjualan, hasil pertambangan, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah piktogram, yaitu grafik data yang menggunakan gambar atau lambang dalam penyajiannya. Satu lambang bisa mewakili jumlah tertentu. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah grafik garis, yaitu grafik data berupa garis yang diperoleh dari ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Grafik ini dibuat dengan dua sumbu, yaitu sumbu X menunjukkan bilangan yang sifatnya tetap seperti tahun, ukuran, dan sebagainya. Sedangkan pada sumbu Y ditempatkan bilangan yang sifatnya berubah-ubah seperti harga, biaya, dan jumlah. Kemudian analisa cross-tab. Metode cross-tab disebut juga sebagai metode tabulasi silang. Metode cross-tab merupakan metode yang menggunakan uji statistik untuk mengidentifikasi dan mengetahui korelasi antara dua variabel, yaitu teori Caspers tahun 1992. Metode tabulasi silang atau cross-tab merupakan metode untuk menganalisis keterkaitan beberapa faktor yang disusun menjadi kolom dan baris. Adapun data tersebut merupakan data kualitatif, khususnya data yang berskala nominal dan ordinal. Jadi, metode cross-tab merupakan suatu bentuk analisis statistik deskriptif yang dipergunakan untuk mengetahui korelasi antar dua variabel sederhana, di mana hasil tabulasi yang dilakukan disajikan ke dalam bentuk tabel dengan variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.